Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini tentang amalan pengasihan ya. Jadi saya ini mengamalkan amalan pengasihan surat Al-Fatihah, tapi kenapa kok mual ya? Ini sama saja dengan kenapa kok saya mengamalkan surat Yusuf ayat 31, kenapa kok saya mimpi buruk? Ini sama. Jadi reaksinya sama ya. Artinya sama-sama Anda ketika Anda mengalami ini itu sama gitu. Ya. Artinya sama-sama ibaratnya itu ada yang tidak beres di dalam tubuh Anda, bukan karena amalannya gitu. Justru ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan ya, pengasihan tersebut Anda membangkitkan energi positif dalam diri Anda. Artinya Anda memasukkan energi positif di dalam diri Anda. Ya, Anda mengamalkan amalan pengasihan itu memasukkan energi positif di dalam diri Anda. Lah, ketika terjadi gesekan energi, itu pasti mual. Ya, mual, muntah, ya, kepala pusing, mimpi buruk. Ya. Ya, mimpi buruk itu reaksi ya, gesekan energi negatif dan positif. Ya, misalkan ya di dalam tubuh Anda, ya, di dalam tubuh Anda ada energi positif ya misalnya. Terus Anda mengamalkan amalan yang sifatnya hitam, itu juga akan ada reaksi. Dan sebaliknya, ketika Anda mengamalkan amalan ilmu putih misalkan, ya, positif toh, seperti bacaan ayat suci, itu kan positif. Terus ada reaksi negatif. Berarti yang negatif ada di dalam diri Anda, bukan amalannya. Nah, ini dua sisi yang harus Anda perhatikan. Ya. Nah, kalau Anda tidak bisa memperhatikan ini, ya guys, alamat gitu ya. Akan banyak kendala-kendala yang Anda hadapi. Ya. Jadi ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan yang itu sumbernya dari Al-Quran, ya ini Anda maksimalkan terus gitu loh ya. Anda maksimalkan terus. Ada reaksi tersebut, bersihkan sampai tidak ada reaksi. Itu tanda diri Anda itu bersih dari energi negatif yang selama ini ada. Ya, jadi amalan pengasihan ini juga bisa untuk pembersihan. Gitu ya. Amalan pengasihan ini juga bisa untuk pembersihan. Ya. Tidak hanya sekedar menundukkan seseorang, tapi juga untuk bisa membersihkan diri kita. Gitu. Juga bisa untuk mengidentifikasi apakah diri kita ini sedang baik-baik saja, atau ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Jadi seperti itu. Ya. Paham ya teman-teman? Jadi ketika Anda mengalami hal-hal semacam itu, ya lakukan saja terus. Ya. Terus juga ini menanggapi ya, bagaimana cara mengetahui amalan putih atau hitam. Amalan putih atau hitam itu dirasakan ya. Selain redaksi doanya itu Anda harus tahu artinya ya. Setelah tahu artinya ya, ini orang awam ya, setelah tahu artinya pastikan Anda bisa membedakan, oh ini nggak baik, oh ini nggak buruk. Itu juga bisa dirasakan ya, dirasakan energinya ya. Anda baca sekali ya, amalan pengasihan itu Anda baca sekali, itu Anda rasakan energinya, itu akan kelihatan ya. Paham ya? Nah, biasanya juga amalan pengasihan yang negatif itu memakai tumbal ya, memakai syarat ya, harus pakai minyak wangi apel jin misalkan. Itu kebanyakan amalan-amalan semacam itu ilmu hitam, walaupun katakanlah bacaannya ilmu putih gitu. Tapi pakai media-media semacam itu
Itu sesaji sebenarnya. Ya. Jadi juga butuh jam terbang juga ya teman-teman ya. Untuk mengetahui hitam putih itu butuh jam terbang juga. Amalan hitam, amalan putih itu dari sisi amalan. Juga bisa juga dari sisi kitanya sendiri ya. Amalan putih bisa jadi hitam ya. Amalan putih bisa jadi hitam ketika Anda tidak bertanggung jawab. Ketika Anda sudah berhasil, tidak bertanggung jawab dengan hasilnya gitu loh ya. Artinya Anda sia-siakan. Itu akan menjadi hitam. Ya, kalau amalan hitam jelas hitam, tidak bisa menjadi putih. Ya, karena caranya sudah beda. Ibarat Anda itu membersihkan baju ya, baju putih semacam ini dibersihkan dengan pakai lumpur atau air banjir misalkan. Apakah bersih? Ya tidak bersih, tetap kotor. Ya. Beda ketika baju putih ini dibersihkan dengan air yang bersih, ya pasti bersih. Ya, tapi ketika Anda kotori, ya tetap kotor. Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Logikanya seperti itu. Ya, makanya penting ya, ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, kita tahu artinya, ya. Kita tahu prosedurnya. Ya, kalau misalkan ini harus pakai kemenyan misalkan, harus pakai tumbal ayam misalkan. Nah, itu sudah jelas itu. Itu amalan ilmu hitam. Harus pakai pusaka. Misalkan aji jaran goyang, harus pakai pusaka keris jaran goyang. Itu ilmu hitam. Ya. Aji setan kober, itu ilmu hitam. Ya, banyak sekali ilmu hitam. Kebanyakan menggunakan tumbal, ya. Menggunakan sesaji. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.